Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita di tempat ini semua karena Tuhan Yesus yang begitu baik buat saya dan saudara. Amin saudara. Berapa banyak yang bersyukur, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kami datang bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertata atas pujian penyembahan kami di siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama, hanya di dalam nama Yesus, Raja di atas segala Raja. Mari saudara, mari angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbaik. Mari sama-sama katakan pujian Yesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduskan namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku, hanya dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih setiamu. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkau yang percaya, mari angkat kedua tanganmu, katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Kami menaikkan syukur kami, pujian kami hanya kepadamu, satu-satunya Allah kami yang hidup. Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari jemaat Tuhan saja katakan, segala pujian. Amin. Kami mengangkat
Sama-sama sambil mengangkat tanganmu. Segala pujian dan syukur bagi. Amin. Segala yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari sambil mengangkat tanganmu, katakan dengan iman. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang bersyukur. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Lebih meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, katakan. Boleh yang bersyukur, mari angkat tanganmu, katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak ada yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Kamu yang memberi penghiburan. Yang percaya boleh angkat tinggi tanganmu, katakan. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama melambut buat Allah kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Hidupku ada di tangan. Amin. Walau tubuhku, oh Tuhan, walau jiwaku, katakan pujianku. Boleh yang bersuka cita, angkat tanganmu. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Berapa banyak jemaat Tuhan yang percaya di Allah yang begitu baik buat saya dan saudara. Amin saudara. Amin. Kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh kasihkan tos kiri kananmu, katakan yes di Allah yang baik. Beri tos kiri kananmu, katakan yes di Allah kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Semua Tuhan yang bersyukur boleh angkat tinggi tanganmu, katakan ku
mau tetap. Jemaat Tuhan saja katakan. Haleluya. Boleh sama-sama katakan dengan semangat buat Allah kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami ya kehendakmu. Yang bersyukur sama katakan dengan iman. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorak yang mulia buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama. Jemaat Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan sebelum memberi kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat karya-Mu, buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang menabur di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC Palu. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi para full-timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update Minggu 28 April 2024. Informasi ibadah raya minggu depan, Minggu 5 Mei 2024, ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu dibaptis, minggu depan setelah ibadah kedua akan dilaksanakan baptisan air. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Pendeta Madia Serlin Sakati MA. Ibadah doa malam hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Ibadah doa malam akan disertai dengan pengurapan minyak. Untuk itu, bagi semua yang terlibat dalam pelayanan diwajibkan untuk hadir. Retreat SMK kelas bertumbuh akan dilaksanakan hari Rabu 1 Mei 2024 mulai pukul 8 pagi sampai 2 siang dan akan dilaksanakan di gedung utama GBI FOCC Palu. Untuk kontribusi retreat dapat menghubungi para mentor masing-masing. Demikianlah informasi selama sepekan. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC Palu. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita bersyukur saudara bahwa kita punya Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup kita, amin. Dia Bapa yang memelihara kehidupan kita dalam segala keadaan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari dengan senap hatimu sama-sama kita katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku.
segenap hatimu nyatakan sama Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan sama Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Bapa, Kau setia. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Mari biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Dengan senap hatimu nyatakan sama Tuhan. Kami mau katakan bahwa tenang hati kami Tuhan. Tenang hidup kami bersamamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan sama Tuhan. Katakan. Dari harta Kaulah segalanya. Benar Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Mari angkat tanganmu katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Senam hati kami mau nyatakan Bapa. Engkau Bapa yang memelihara kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau mulia, Dengan iman katakan. dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Bapa kita Bapa yang setia. Mari buka tanganmu saudara. Di hadapan Tuhan kita mau nyatakan kebaikannya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Kau Terima kasih Yesus. Kau mulia, dulu,
angkat suaramu, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, Kau segalanya. Lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setia Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Angkat tanganmu, nyatakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu sama-sama semuanya. Tak pernah berakhir Kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Dengan iman katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Salah-salah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Sungguh benar ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam memperhatikan kehidupan kami, di dalam menyertai kehidupan kami, di dalam menyelamatkan hidup kami. Ya, Itu sebabnya di pagi yang indah ini, kami datang ke dalam rumah-Mu, beribadah kepada Engkau, menyembah kepada Engkau, mengucap syukur kepada Engkau, menaikkan puji-pujian kebanggaan, karena Engkaulah Tuhan Allah serwa sekalian alam. Terimalah semuanya. Dan kini kami siap membuka hati untuk firman-Mu disampaikan. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Nasihatilah kami, supaya lewat firman-Mu, kami mengerti bagaimana caranya kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kini kami siap menerima firman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang siap diberkati dengan firman, mengatakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana semuanya dalam keadaan sehat? Haleluya. Mungkin saudara bertanya, siapa ini yang di mimbar ini? Ya saudara-saudara, 16 tahun yang lalu saya di sini pernah melayani. Jadi cukup lama tidak ke sini. Tetapi puji Tuhan, saya melihat perkembangan gereja di sini luar biasa. Saya merupakan salah satu dari gembala jemaat
yang ada di Jakarta, yaitu Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jemaat Karunia di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu Gembala Sidang dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Gracia di Pamulang, Provinsi Banten, dan juga Gembala Sidang dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Karisma yang ada di Pondok Cabe, itu juga di Provinsi Banten. Dan saya juga dipercayakan oleh Tuhan menjadi ketua majelis pembina dari Sinode Gereja Betel Indonesia, dan saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan saya untuk melayani. Tuhan memberkati saudara. Tema daripada firman di siang ini adalah menyentuh hati Tuhan. Tolong ditayangkan itu, menyentuh hati Tuhan. Nah saudara, kita akan membaca ayat emasnya, yaitu 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan kepadanya. Nah saudara, kalau hati saudara berkenan, itu artinya hati saudara ini tersentuh, merasa senang, suka, ya setuju. Misalnya anakmu yang baru kelas 6 SD, dia rajin belajar, menurut nasihat daripada orang tua, rajin membantu maminya di rumah, sehingga dengan cara seperti ini hati maminya tersentuh. Nah, apa artinya tersentuh? Dia senang melihat anaknya yang rajin, yang suka belajar, yang pintar, yang menurut, sehingga ia berkenan kepada anaknya. Berkenan kepada anaknya itu artinya anaknya berhasil menyentuh hati daripada ibunya. Nah saudaraku yang kekasih, kita harus mampu menyentuh hati Tuhan. Sehingga Tuhan itu merasa senang terhadap kita. Tuhan itu betul-betul setuju dengan kita. Tuhan itu betul-betul memperhatikan kita. Dan kalau hati Tuhan itu sudah tersentuh, apa yang Tuhan tidak beri kepada kita? Yang kita pikir itu mustahil, nggak mungkin terjadi. Tetapi karena Tuhan sudah senang kepada saudara, Tuhan sudah berkenan kepada saudara, hatinya tersentuh, apa yang Tuhan tidak bisa berikan kepada saudara? Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mampu menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita doakan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, saya awali dengan kesaksian pribadi. Saya dan istri ketika menikah, 4 tahun tidak punya anak. Kami berusaha berobat ke dokter spesialis selama 1 tahun. Bolak-balik datang kepada dokter spesialis tersebut. Akhir cerita, sesudah 1 tahun penuh, dokter mengatakan, kelemahan bukan hanya pada ibu tetapi juga pada bapak. Maksud dokter apa? Bapak tahu istilah mandul? Nah itu dia. Jadi secara medis istri bapak tidak akan bisa hamil. Tetapi bapak juga tidak mungkin. Ya bisa membuat istri bapak hamil. Tetapi beliau berkata, karena bapak dan ibu ini pendeta, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dokter sudah angkat tangan. Tapi dokter di atas segala dokter, siapa Pak? Tuhan Yesus. Nah itu dia. Dia pasti menolong.
Waktu itu di Jakarta ada KKR besar-besaran. Di lapangan sepak bola Senayan, saudara-saudara. Dipimpin oleh pendeta Morris Cerullo. Dia orang Israel tetapi warga negara Amerika. 3 hari dia membuat KKR besar di Stadion Utama Senayan. Hari pertama mujizat banyaknya luar biasa. Tongkat-tongkat orang yang lumpuh itu seperti gunung kecil. Ya dibakar dalam nama Yesus. Kenapa? Karena orang yang datang dengan tongkat itu sekarang sudah bisa lari, sudah bisa jalan. Saya melihat mujizat luar biasa. Hari kedua apalagi, orang buta bisa melihat. Tetapi ada satu kejadian. Ya, para mahasiswa seminari di Petamburan, Sekolah Tinggi Teologi itu diminta jadi asyar semuanya. Ada bapak-bapak, tolong doakan saya. Mata saya memang melek, tapi saya buta. Tolong doakan. Ternyata orang itu tidak menguji. Apa benar ini KKR ini? Kok sembuh benar gak atau pura-pura? Dia itu gak buta sebetulnya. Tolong. Namanya anak mahasiswa, semuanya menyerbu dia. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Kuasa penyakit buta kami usir keluar dalam nama Yesus. Pendeta Morris Cerullo juga mendoakan dari sana. Apa yang terjadi? Begitu amin. Orang itu buta beneran, saudara-saudara. Buta beneran. Mahasiswa bilang, hah? Lah kok malah gak sembuh? Bukannya gak sembuh, saya tadi cuma nipu. Sekarang saya buta beneran. Mahasiswa bilang, rasain loh. Nah saudara. Yesus gak pernah berbuat seperti itu. Dia dicobai. Ya hati-hati saudara-saudara. Buta beneran. Nggak tahu apakah dia seterusnya buta atau enggak. Tapi ketika dia pulang dituntun orang banyak, dia buta beneran. Nah saudaraku yang kekasih. Hari ketiga, Morris Cerullo mengatakan, Bapak Ibu, siapa yang sakit, ya angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Lalu tangan sebelah kiri jamah. Bagian yang sakit, saya doakan dari sini, mujizat pasti terjadi. Wah yang maju itu bukan cuma ratusan ribuan. Saya bilang sama istri saya, Mam, kita nggak ke bagian tempat di sini aja ya. Istri saya bilang, itu pendeta bilang jamah dengan tangan kiri bagian yang sakit. Kita jamah sebelah mana ya? Bingung saya. Jamah bagian perut, oke, jamah bagian perut. Itu pendeta doa luar biasa, saudara. Terjadi tepuk tangan sore-sore, waduh luar biasa. Amin. Langsung pada lari ke mimbar, yang disembuhkan nggak terhitung banyaknya. Itu mujizat betul-betul luar biasa, saudara. Nah, singkat cerita. Waktu itu saya dan istri tinggal di kakak saya di daerah Tanjung Priok. Ada banyak tamu dari Manado banyak sekali yang ikut KKR di Stadion Utama Senayan. Mereka naik kapal itu berapa jumlahnya, banyaknya bukan main, saudara. Dan nginep di gereja di mana kakak saya ipar itu, dia gembala sidang di situ. Ke orang Manado di Jakarta zaman itu kan pesawat masih mahal sekali kan. Jadi mereka naik kapal laut. Dan mereka belanja banyak sekali, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Itu mereka tinggal di gereja itu sampai 3 bulan lamanya. Nah ketika istri saya melayani makan, tiap kali dia lihat nasi dia muntah. Lalu cicinya bilang begini, stop, jangan melayani lagi. Pujo mama di sini, ajak istrimu pergi ke bidan ya di sebelah sana itu. Periksa, doamu pasti sudah dikabulkan oleh Tuhan. Nah saudaraku, 4 tahun bayangin aja. Nah habis itu saya naik becak bersama istri saya, pergi ke Gang 100 di Tanjung Priok. Di situ ada bidan yang praktek di situ. Langsung masuk, wah bidan mulai periksa bla 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 bla. Lalu, Pak, salaman dulu sama saya. Apa arti salaman? Istri Bapak mengandung. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Haleluya. Lalu kemudian lahirlah pada waktunya anak kami yang pertama. Dan sekarang anak kami pertama itu sudah menjadi pendeta, saudara-saudara.
bahkan sudah menjadi dosen di STT Petamburan Jakarta bersama dengan suaminya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal Tuhan berkenan dan saudara berhasil menyentuh hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana menyentuh hati Tuhan? Saya akan memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil menyentuh hati Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepadanya dan memberkati. Ya, tolong ditayangkan Zakaria dan Elisabet. Nah, itu dia ya, Zakaria dan Elisabet. Lalu kita membaca ayatnya, yaitu Lukas 1 ayat 5 dan 6 lebih dulu. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tolong dengar, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, kemudian kita loncat ayat 24 dan 25. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elisabet dan Zakaria suami istri. Zakaria ini seorang imam di dalam agama Yahudi yang memimpin yaitu upacara keagamaan. Mereka sudah tua sekali. Tetapi istrinya yang namanya Elisabet itu mandul, tidak punya anak. Tentu mereka pengen punya anak, rindu punya anak. Sudah doa berkali-kali. Tetapi sekali waktu saudara-saudara, ketika Zakaria sedang melayani sebagai seorang imam di bait suci, datang malaikat yang mengatakan, istrimu akan mengandung. Dan nanti ketika lahir seorang anak laki-laki, kasih dia nama Yohanes. Nah, saudara-saudara, di dalam hati kecil Imam Zakaria ini mengandung rasa ketidakpercayaan. Benar apa enggak? Orang sudah tua kayak gini. Orang bilang kakek-kakek, nenek-nenek. Nanti kalau istri saya nenek-nenek hamil diketawain banyak orang. Nah, malaikatkah, kamu tidak akan bisa berbicara sampai nanti anakmu lahir baru kau bisa bicara. Ketika Zakaria keluar dari bait Allah, orang menyambut dia bertanya ini. Zakaria gak bisa jawab, bisu. Dia tanya, oh dia ngerti, minta kertas ditulis. Oh dia sudah bertemu dengan malaikat. Makanya dia sekarang tidak bisa berbicara. Dia bisu. Bukan buta, bisu. Nah saudara-saudara. Dan benar-benar setahun kemudian istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Dan orang lain bertanya, dikasih nama siapakah anak ini? Minta kertas ditulis Yohanes. Begitu dia bilang Yohanes, langsung mulutnya terbuka, dia bisa berbicara lagi. Betapa agung ajaib perbuatan tangan Tuhan terhadap suami istri ini. Secara manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi ada bagian, ada pemicu yang menyentuh hati Tuhan. Ada penyebab yang menjadikan hati Tuhan itu berkenan, senang, suka mendengar doanya. Apa pemicunya? Nah ini ya, kita lihat pada Lukas 1 tadi saudara-saudara, dikatakan pada ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan
dengan tidak bercela. Ini pemicunya, ya. Pemicunya yaitu keduanya menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini 100% dia percaya. 100% dia imani. 100% dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Larangan daripada Tuhan. Semuanya dilakukan dengan tidak bercacat celah. Saya angkat kedua jempol saya. Bukan hanya kepada Zakaria, tetapi juga Elisabet. Dua-duanya melakukan firman dengan tidak ada cacat celahnya. Jarang orang seperti ini, saudara. Itu sebabnya hati Tuhan berkenan kepada mereka. Tersentuh hatinya. Lalu Tuhan katakan, oke. Ya, kau sudah cukup waktu. Ya, lama sekali. Tidak punya anak, tetapi aku akan buktikan. Ada sesuatu yang memicu hatiku. Istrimu akan mengandung. Akan lahir seorang anak laki-laki. Dan benar-benar Tuhan buat demikian. Suami istri ini akhirnya bersuka cita pada masa tuanya. Diberkati seorang anak laki-laki yang namanya Yohanes. Dan terkenal kemudian namanya menjadi Yohanes Pembaptis. Orang yang mempersiapkan jalan Sang Mesias datang ke dunia. Dia forerunner-nya dari Sang Juru Selamat. Dia mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias untuk datang memberitakan Injil, kabar keselamatan. Nah, saudara-saudara, luar biasa. Bahkan Yohanes Pembaptislah yang membaptiskan Yesus Kristus di Sungai Yordan. Ketika Tuhan Allah memberkati Bapak, Ibu, saudara semuanya. Dia selalu memberikan anak yang terbaik. Saya ingin kesaksian saudara-saudara. Di jemaat kami, di jemaat Gracia saudara-saudara, orang tuanya sangat-sangat sederhana. Bukan orang kaya. Ya pas-pasan hidup, pokoknya ada yang dimakan. Dia penjual buah di pinggir jalan. Dia punya 3 anak saudara-saudara. 1 anak laki, 2 anak perempuan. Semuanya sekolah. Tetapi yang saya nggak habis pikir, perbuatan Agung Ajaib itu luar biasa. Ketika anak perempuan, anak yang pertama, ujian SMA, dia dapat ranking nomor 1 di seluruh Indonesia. Coba bayangin. Bukan nomor 1 di seluruh Jawa Barat, tidak. Nomor 1 di seluruh Indonesia. Datang tawaran beasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri. Dia tinggal pilih. Nah, saudara-saudara. Nah, ketika perguruan tinggi itu mencoba untuk tes, dia keluar lagi hasil tesnya nomor 1 lagi. Dia ikuti beberapa tes di perguruan tinggi, tinggal milih saudara-saudara. Saya pikir ini Tuhan luar biasa. Jemaat yang lain yang ekonominya lebih mapan, anaknya pulang sekolah masih dikasih les bahasa Inggris, les matematika, les ini, les itu, les musik. Tapi nilainya biasa-biasa saja. Tetapi ini anaknya tukang buah ini, boro-boro dikasih les, uang untuk les nggak ada. Belajar sendiri aja. Tetapi nomor 1 seluruh Indonesia. Adanya juara SMP, ya waktu dia ujian itu seluruh provinsi Banten. Coba saudara, hebat nggak Tuhan? Kenapa? Ada pemicunya. Tukang buah ini setiap kali dia mau jualan, ya suami istri berdoa dulu kepada Tuhan, menyerahkan dagangannya kepada Tuhan. Bahkan tumpang tangan pada setiap buah. Lalu anaknya juga didoa ditumpang tangan setiap kamu berangkat sekolah. Tuhan sangat senang sekali dibuatnya anaknya berhasil. Kau lihat anaknya saudara-saudara. Saya pikir nggak cocok. Saya bilang ini anak desa. Nggak model. Kebiasaannya anak kota kan keren gitu kan. Ini nggak ada potongan sama sekali. Tapi nomor 1, nah itu masalahnya. Makanya sudah jangan lihat tampilan mukanya. Jangan melihat casingnya, tetapi isinya. Waduh luar biasa.
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Harus mempunyai pemicu yang membuat hati Tuhan berkenan. Dia kemudian setuju, lalu dia memberikan berkat mujizat kepada saudara. Contoh kedua, perwira dari Kapernaum. Next. Ya, perwira dari Kapernaum. Ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tetapi orang Romawi. Ya, dia prajurit dari tentara Romawi, saudara-saudara. Karena waktu itu di Israel sedang dijajah oleh Roma, ya kan? Mari kita lihat. Dalam Matius 8 ayat 5 sampai 10, lalu ayat 13, ya ayat 10 berbunyi begini. Tuhan mengatakan dalam ayat 10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah saudaraku, untuk bisa mengerti kenapa Tuhan berkenan, pemicunya itu apa? Mari coba kita baca ya. Ditayangkan tolong Matius 8 ayat 5 sampai 10. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Tolong saudara ikuti ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah saudaraku, lihat sini. Bukan orang Israel. Seorang perwira, tentara Romawi. Hambanya itu lumpuh, sangat menderita. Dia punya kasih sayang kepada hambanya. Bukan anak pribadinya, tetapi hambanya. Dia datang kepada Yesus, Tuhan, hambaku lumpuh, sangat menderita. Tolonglah sembuhkan dia. Jawab Yesus ini betul-betul sangat simpatik. Oke. Aku akan datang ke rumahmu. Itu jawaban yang sangat indah, luar biasa. Sebab kalau saudara baca ada peristiwa lain. Seorang ibu minta-minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus cuma diam aja. Sama sekali gak respon, sama sekali. Orang Jakarta bilang cuek. Diam aja. Lalu itu perempuan terus ngotot. Tolonglah Tuhan, tolonglah. Para murid marah pada perempuan ini. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel saja. Artinya kamu itu enggak masuk hitungan. Tidak layak ya memberikan roti kepada anjing. Lalu perempuan itu mengatakan, Tuhan, walaupun demikian anjing itu kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tolonglah Tuhan, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Lah ini jawaban kepada perwira ini sangat simpatik. Oke, aku akan datang ke rumahmu, menyembuhkan hambamu. Tetapi jawab perwira ini sangat mengherankan. Tuhan, katakan sepatah kata di tempat ini, sekarang ini, maka anakku yang di rumah sana, jauh sana, langsung akan sembuh. Hah? Tuhan Yesus heran. Iman kayak begini belum pernah aku jumpai, baru kali ini. Yang percaya sungguh
Apa yang keluar dari mulut bibirku itu pasti akan terjadi. Tuhan katakan sepatah kata, di sini saja. Nggak usah datang ke rumahku, ya. Repot-repot nggak usah, di sini aja katakan. Maka hambaku yang di sana akan sembuh. Coba anakmu sakit keras, datang pada ibu gembala, ya ketok pintu. Lalu ketika dibuka, ibu tolonglah bu. Anakku di rumah sakit sudah sangat kritis, tolong ibu doakan di sana. Ya, lalu ibu gembala mengatakan oke, orang sudah malam begini, aku doakan di sini, pasti anakmu yang di rumah sakit akan sembuh. Kalau kayak gitu saudara, gimana pikirannya? Ya ampun, mestinya datang ke rumah sakit. Masa cuma katakan di sini, nggak mau datang. Nah saudaraku, tetapi ini perwira ini patut menjadi contoh suri teladan bagi kita. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Dan benar saudaraku, jadilah sebagaimana imanmu. Lalu perwira ini pulang. Ketika sampai di tengah jalan, datang utusan-utusan. Lalu Tuhan, hambamu di rumah sudah sembuh. Udah nggak lumpuh lagi, malah sudah bisa lari. Jam berapa dia tiba-tiba sembuh? Jam sekian. Nah, saat itulah Yesus katakan, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Persis terjadi, saudara-saudara. Harus ada pemicu yang betul-betul menyentuh hati Tuhan. Tuhan berkenan dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi saudara. Itu harus terjadi. Setiap orang yang mengalami kemustahilan, suatu mujizat, pasti ada sesuatu yang menyentuh hati Tuhan. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Seorang perempuan Kanaan, ya tolong ditayangkan itu. Ada gambarnya sampai menyembah kepada Yesus. Matius pasal yang ke-15, mari kita lihat lagi. Matius pasal 15, saudara-saudara, ya. Yaitu mulai ayat 21. Dikatakan demikian mulai ayat 21. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tolong perhatikan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tolong dengar baik-baik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini kebalikan daripada perwira tadi. Yesus cuek, nggak menjawab apa-apa. Orang diminta dengan sangat, minta tolong. Sambil menyembah-nyembah, lah Yesus diem aja. Ini tes saudara-saudara, ujian. Ini testing namanya. Benar gak orang ini sungguh-sungguh hatinya? Muridnya bilang sama Yesus, supaya diusir aja. Ganggu teriak-teriak terus. Yesus katakan, aku hanya datang untuk domba-domba ke orang Israel. Kamu ini perempuan Kanaan, tidak termasuk orang Israel. Ya, nggak ada bagian sama sekali kamu. Lalu Yesus katakan, tidak layak ya roti yang untuk anak-anak dilempar kepada anjing. Dikatakan anjing, saudara-saudara. Bayangkan. Tetapi anehnya,
Ini perempuan terus berjuang. Enggak kapal-kapalnya, terus minta. Itu yang memicu hati Tuhan. Apa yang memicu hati Tuhan? Yaitu saudara-saudara kegigihannya dan tetap merendahkan diri. Walaupun dia nggak masuk hitungan, bukan orang Israel. Walaupun dia disamakan dengan anjing, tapi dia nggak kecewa. Malah semakin merendahkan diri, semakin berteriak, Tuhan tolonglah saya. Ada yang memicu hati Tuhan. Sampai Tuhan jatuh hatinya, oke ibu, besar imanmu. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Langsung seketika anaknya sembuh, saudara-saudara. Jadi dirasuk setan, dia waras 100%. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendapatkan jamahan, sentuhan daripada Tuhan, harus ada pemicunya. Perempuan Samaria ini gigih mencari Tuhan, gigih berdoa, ya, dan dia tetap merendahkan diri walaupun dia sepertinya tidak dihitung, ya, tidak diperhitungkan. Dia dikatakan anjing, nggak apa-apa, tetap merendahkan diri, tetap rendah hati. Kalau itu menjadi karakter saudara, Tuhan pasti tersentuh hatinya. Dan kalau sudah tersentuh hatinya, apa yang Tuhan tidak berikan kepada saudara? Ada satu ayat mengatakan, Tuhan mampu mengabulkan doamu lebih daripada apa yang kau pohonkan. Itu luar biasa saudara-saudara. Itu sebabnya kita mesti mampu menyentuh hati Tuhan. Lalu contoh berikutnya, kita melihat Bapak Abraham, ya. Mari kita melihat Bapak Abraham, kita buka lebih dulu Roma pasal 4. Roma pada pasal yang keempat Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan baca mulai ayat 17. Roma pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, ya, dalam apa? Dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Abraham, istrinya Sarah, saudara lihat, Tuhan pernah berjanji, engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Engkau akan menjadi bapa dari banyak anak. Makanya sekolah minggu kan punya nyanyian kan, Bapak Abraham mempunyai banyak anak dan sebagainya. Ya, itu nyanyian sekolah minggu. Tetapi sudah 25 tahun. Dia menunggu, istrinya nggak hamil-hamil, mandul malah saudara-saudara. Umur Abraham 100 tahun, umur istrinya 90. Ya, kakek tua sama oma tua saudara-saudara, mana mungkin. Tetapi di dalam ini Alkitab tadi mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Enggak ada dasarnya.
Nggak ada alasannya. Orang sudah 100 tahun. Sudah lemah. Mohon maaf ya. Terjemahan aslinya bukan lemah. Mohon maaf ya. Sudah impoten. Rahim Sarah sudah tertutup. Mohon maaf, nggak terima tamu lagi saudara-saudara. Udah tertutup. Dia sebagai manusia, sudah nggak ada harapan. Tetapi fokus iman Abraham. Bukan melihat tubuhnya yang lemah. Bukan melihat umurnya yang sudah 100. Fokus iman Abraham. Bukan melihat umur istrinya 90 tahun. Lalu rahimnya sudah tertutup, tidak. Tetapi fokus iman Abraham langsung tertuju kepada Tuhan Allah yang berjanji. Dia setia dan amin. Dia mampu menggenapi apa yang dia janjikan. Fokus iman kita itu menentukan apakah saudara diberkati atau tidak. Menentukan saudara hidup atau mati. Menentukan selamat atau tidak. Gereja kita punya fokus. Ya. Fokus on Christ. Jadi fokus iman saudara harus tertuju kepada Yesus Kristus. Dialah objek iman saudara. Ya. Tertuju kepada dia, jangan tertuju kepada masalah. Menghadapi masalah berat, fokus saudara hanya melihat masalah aja. Punya penyakit, fokus pikirannya hanya kepada penyakit aja. Kalau gitu lekas mati saudara-saudara. Fokus iman kita tidak kepada penyakit, tidak kepada masalah. Harus tertuju kepada Yesus Kristus. Yang sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Nah saudaraku yang kekasih, kalau fokus kita kepada Yesus, semuanya pasti beres. Dan seluruh jemaat di tempat ini, fokus imannya harus kepada Yesus. Fokus on Christ. Tetapi yang kedua, fokus on Christ Church. Artinya apa? Orang yang imannya tertuju kepada Yesus, dia mengikuti firman yang mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara pasti cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada gereja, cinta kepada ibadah, cinta kepada kebaktian, cinta kepada pelayanan, dan lain sebagainya. Itulah artinya fokus on Christ Church. Kalau sudah lakukan ini, tidak ada perkara yang mustahil. Baik gereja kita di sini, visi dan misinya kerinduan apa? Pasti Tuhan akan buka jalan. Dan saudara sebagai jemaat, apa yang menjadi kerinduan saudara? Tuhan pasti buka jalan kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Sarah hamil beneran. Di umur 90. Di umur 91 lahir seorang anak perjanjian. Namanya siapa? Siapa namanya? Ishak. Namanya Ishak. Ya saudara-saudara, luar biasa. Anak perjanjian. Nunggunya 25 tahun. Dari Ishak inilah akhirnya. Ya, keluar banyak sekali orang-orang, bangsa-bangsa. Dan Yesus katakan, Rasul Paulus katakan, kalau engkau di dalam Kristus, engkau adalah anak-anak Abraham. Bisa bilang amin? Karena keturunan Abraham itu bukan keyahudiannya secara daging, ya, tetapi setiap kita yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, kita ini sudah dijadikan sebagai keturunan Abraham yang berhak mewarisi janji-janji Abraham. Saudara pasti menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terus terang saja saudara-saudara, yang namanya orang Kristen, anak-anak Tuhan, pasti ekonominya di atas orang kebanyakan. Kalau nggak percaya sudah datang di Jakarta, yang makan di restoran-restoran besar siapa? Pasti mereka sebelum makan dia doa dulu. Artinya orang percaya. Siapa yang masuk hotel bintang-bintang 5? Anak-anak Tuhan. Tidak sombong saudara-saudara. Itu pasti terjadi. Nah, itu sebabnya harus setia terus ikut Tuhan. Biar saudara memiliki pemicu yang bisa menyentuh hati Tuhan.
Mari ditayangkan nih bagian yang terakhir, saudara-saudara. Milikilah pemicu untuk menyentuh hati Tuhan. Yang pertama, taat melakukan perintah Allah. Yang kedua, memiliki iman yang hidup. Yang ketiga, tetap merendahkan diri tanpa putus asa. Dan yang keempat, tetap percaya walaupun mustahil. Biarlah engkau dapat menyentuh hati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apakah ada di antara saudara yang mempunyai pergumulan yang berat? Mari mulai hari ini, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Sampai saudara bisa menyentuh hati Tuhan. Tunggu waktunya. Pasti akan terjadi tepat pada waktunya. Indah pada masanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya. Ya. Di dalam hidupku. Ya, puji Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ulangi lagi pujian ini dengan iman. Kaulah segalanya Engkaulah segalanya. di dalam hidup. Di dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Fokus iman kita, Yesus. selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu. Ya. Bapa dan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Nah, saudaraku yang kekasih, pandang kepada Yesus. Percaya kepada Dia. Jamah dengan iman. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara tutup mata. Yang pertama, siapa yang rindu mendapatkan jamahan Tuhan, sehingga mau bertekad, mau menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, mau menyentuh hati Tuhan, seperti contoh dari tokoh-tokoh Alkitab tadi, yang rindu mau seperti itu.
taruh tangan kanan di dada saudara. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang di dada. Kami punya pergumulan, kami punya kerinduan. Kalau sampai hari ini kami belum menerima, kami ingin mencontohi tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil menyentuh hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya mempunyai pemicu seperti tokoh-tokoh Alkitab yang telah hamba tadi beritakan. Sehingga tidak ada perkara yang mustahil. Kami akan menerima mujizat daripada Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus. Yang kedua, adakah saudara yang sakit, yang sampai hari ini belum juga mendapat jawaban? Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Orang lumpuh dijamah, orang dirasuk setan, setannya diusir dan menjadi waras. Mari angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tangan kiri jamah bagian saudara yang sakit. Dengan iman, fokus saudara bukan kepada saya. Fokus iman saudara kepada Yesus. Pandang kepada Dia. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Sabar, sabar. Menantikan waktunya akan indah pada waktunya. Tuhan, lihatlah tangan-tangan kanan yang diangkat dan tangan kiri diletakkan pada bagian yang sakit. Bukankah Engkau yang menjadikan tubuh kami sempurna dari kepelbagaian yang ada? Kalau ada organ-organ tubuh yang lemah, yang tidak pada fungsinya, Engkau berkuasa mereparasi dan membetulkan kembali, memulihkan kembali, menyembuhkan. Mari Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu yang demikian. Firman-Mu berkata, demi bilur-bilur-Mu tersedia kesembuhan. Dan kami imani, demi nama Yesus Kristus, terimalah mujizat daripada Tuhan. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Demi bilur-bilur Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Yes, amin. Terima kasih banyak Bapa untuk firman yang telah kami dengar. Berbahagialah mereka yang mendengar ini firman dan yang percaya serta yang melakukan di sepanjang hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita berdiri saudara-saudara. Mari kita berdiri. Segala, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku
mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Engkau merindukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami mengerti Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau taat pada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki sebuah kerinduan yang besar bagi kami, untuk Engkau dapat melakukan sesuatu yang besar yang mungkin tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kami. Untuk Engkau lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Tetapi Engkau menunggu perkenanan atas kami, dan hatimu tersentuh dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, tolong kami. Kami menyadari kami banyak kekurangan, Tuhan. Kami masih penuh dengan segala keterbatasan, tetapi kami percaya ketika kami meresponi firman-Mu dengan benar, kami akan melakukannya. Roh Kudus yang akan memampukan kami, karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami. Tolong kami ya Bapa. Tolong setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Engkau tahu bahwa kami sungguh membutuhkan Tuhan. Engkau tahu ada banyak orang yang menunggu akan mujizat Tuhan, akan kuasa-Mu dinyatakan. Tetapi juga Engkau menunggu kami Tuhan, untuk Engkau mendapatkan sesuatu dari kami. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan akan terus melimpah bagi jemaat Tuhan, agar supaya kami boleh melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Setiap orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah yang menyentuh hatimu Tuhan dan perkenanan Engkau. Tuhan, terima kasih, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu akan selalu hidup di dalam hati kami, membawa kami untuk semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Agar seluruh jemaat Tuhan tidak ada yang terkecuali, semua kami diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan, kami bisa menyelesaikan pertandingan yang harus kami lalui selama kami ada di dunia ini. Dan satu saat kami akan berjumpa dengan Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami, Sang Penebus, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena Engkau yang berjanji, Engkau juga yang menepati. Kami percaya itu Tuhan, karena firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami, dan kami bersatu hati juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk dapat memberkati kami dengan berkat rohani pada saat ini. Engkau memberkati dalam setiap tugas tanggung jawabnya sebagai Ketua Majelis Pembina Gereja Betel Indonesia dalam Sinode GBI. Tuhan, tolong Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan Tuhan dalam pelayanannya yang ada di Jakarta bersama keluarga. Kami percaya dia akan lebih lagi melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati semua kami, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melakukan dengan setia dan ketulusan hati, Engkau tahu memberi yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Oleh karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Karena kami selalu percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab apa yang kami berikan tidak sebandinglah dengan segala apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Kami tidak bisa nilai apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami.
tetapi ajar kami untuk memberi dengan sukacita. Oleh karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menghargai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Engkau tahu Tuhan siapa-siapa mereka. Mari Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan pakai untuk dapat berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Hamba berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan tahu juga siapa-siapa mereka. Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu kepada mereka. Biar kehidupan rumah tangga mereka kehidupan yang harmonis, yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kemampuan kepada mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Indonesia, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami. Karena kami selalu percaya bahwa sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan akan terus berdoa bagi bangsa ini. Karena kami merindukan ada transformasi di bangsa ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus berdoa untuk kota kami, kota Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan, Engkau tolong. Jauhkan kami dari bencana. Lindungi kami. Dan kami selalu ada kebebasan untuk beribadah. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah seluruh jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biar dalam setiap ibadah kami hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi fokus kami. Engkau yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita sembah Tuhan. Kita permuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.